Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Nggak berasa ini adalah video Game Week 38 atau tim preview terakhir gue di musim ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, halo guys semuanya, welcome back ke channel gue. Nggak berasa banget beneran udah game week ke-38, game week terakhir di musim ini. Dimana gue nggak tahu harus seneng atau sedih ya. Di satu sisi gue seneng banget bahwa penderitaan kita selama berminggu-minggu akhirnya akan berakhir. Tapi di satu sisi gue juga sedih pastinya ya. FPL nggak ada, gue juga bingung mau ngapain gitu kan. Misalnya di hari Sabtu Minggu gue. Dan tapi sebelum berakhir pastinya gue masih pingin membahas mengenai game week terakhir, game week 38. Jangan sampai kelewatan juga, jangan sampai ke-miss gitu ya. Walaupun tinggal satu game week juga tetap harus kita perhatiin lagi tim kita bagaimana. Dan di sini gue pengen preview juga tim gue di game week 37 kemarin. Gue pengen review, dimana gue sekarang shoot di hari Kamis seperti biasa. Gue nggak bisa shoot di hari Jumat ya. Dimana nanti malam nih di saat video ini direkam bakal ada pertandingan kayak Aston Villa, Everton juga masih akan bermain gitu kan. Jadi gue nggak sempet untuk shoot besok. Jadi kemungkinan besar nanti di video ini kalau udah tayang harusnya semua game juga selesai dimainkan gitu ya. Kita juga tahu total poin kita berapa. Cuma sekarang di sini sampai sejauh ini total poin gue adalah 56. Dimana gue free hit pastinya dengan over ranking gue lumayan naik ya dari 16.000 ke 12.000. Dan hopefully kapten gue kayak Ings di sini juga bisa nyetak poin, dan lebih tepatnya gue berharap aja dia main gitu kan lawan Aston Villa nantinya. Cuma gue berharap juga tetap dapat panah hijau, dan gue lumayan ada harapan lagi untuk masuk ke 10.000 besar top 10k, dimana hopefully semoga aja bisa untuk kita bisa sampai 10k nantinya. Tapi sejauh ini tim kita bisa dibilang poinnya kebanyakan kebantu sama Richarlison, Maddison, Kane juga lumayan, dan sisanya ya biasa aja gitu ya. Dan pilihan kapten gue ya gue nggak tahu di pertandingan kedua apakah Ings berhasil nyetak poin atau enggak. Cuma harusnya gue bisa kapten Richarlison atau mungkin Kane, atau bahkan kalau misalnya gue masukin Vardy, gue kaptenin Vardy gitu kan kemarin. Tapi ya sekali lagi itu udah kemarin, dan sekarang kita akan lihat aja langsung untuk ke game week 38 nantinya. Nah oke, ini dia pertandingan terakhir di game week 38 guys. Jadi ini adalah pertandingan yang penutup musim gitu ya, dimana pastinya ini adalah game week yang seru banget juga pastinya. Seperti yang kita tahu juga penentuan juara ada di sini, mungkin penentuan degradasi juga ada di sini, penentuan siapa yang masuk Europa League, UCL dan segala macamnya gitu ya. Walaupun UCL mungkin udah pasti gitu kan Spurs, tapi penentuan Europa League nanti di sini juga siapa yang akan masuk. Jadi pastinya game week yang seru banget secara general gitu ya, bukan di secara FPL, tapi secara FPL juga gue pengen ajak lu semua untuk ngeliat di sini pertandingan-pertandingan mana yang menurut gue menarik banget untuk aset FPL gitu ya. Gue tekankan sekali lagi bahwa untuk FPL yang menariknya bukan secara general. Kenapa gue bilang gitu? Karena kayak menurut gue di sini Arsenal atau Arsenal melawan Everton gak gue kotakin, gak gue anggap sebagai pertandingan yang seru untuk FPL. Tapi ini juga pertandingan yang di luar FPL, ini pertandingan yang pastinya penting banget baik dari Arsenal maupun juga Everton, dua-duanya pengen menang gitu ya. Arsenal sendiri harus menang kalau dia mau masuk UCL, begitu juga Everton misalnya dia harus menang untuk misalnya nggak degradasi gitu kan. Dan di luar itu secara aset FPL pastinya agak sulit gitu ya untuk kedua tim jadinya. Jadi gue nggak ngincar pemain-pemain dari kedua tim ini di game 38. Dan kalau lu punya ya menurut gue hold aja nggak apa-apa sih. Tapi karena gue sendiri free hit, gue nggak punya aset Everton, gue cuma punya aset Arsenal, jadi gue hold aja. Pertandingan menurut gue bakal menarik dari segi FPL. Pertama ada West Ham lawan Brighton, karena menurut gue di sini kita bisa attack atau bisa ngambil pemain-pemain West Ham. Karena West Ham ini masih memperjuangkan gitu ya untuk dapat tiket ke Europa League lagi. Sedangkan Brighton sendiri udah nggak ada, bisa dibilang apa-apa yang harus diperjuangkan gitu kan. Dia udah nggak degradasi dan nggak dapat apa-apa, jadi dia ya bisa bermain santai aja. Sedangkan West Ham pasti akan pol-polan. Jadi menurut gue aset-aset kayak Bowen, lebih ke Bowen sih menurut gue, itu bisa jadi pan banget untuk game 38 nantinya. Sama seperti Chelsea melawan Watford di sini. Watford juga udah degradasi, Chelsea mungkin bisa dibilang udah aman untuk juara ketiganya. Tapi ya kita tahu Chelsea pastinya tetap mau full-fullan gitu ya, apalagi abis kalah kemarin di Piala FA. Gua rasa nggak ada alasan untuk main rotasi atau misalnya main biasa aja gitu ya. Mereka harus menang di pertandingan ini. Jadi menurut gue Mount bisa banget untuk kita masukin di game 38 sebagai pan juga.
Kemudian berikutnya Liverpool, City udah pasti dua-duanya harus menang. Kalau Liverpool mau juara harus menang, City juara ya harus menang juga gitu ya. Kita juga tinggal tunggu apakah Man City kepleset atau enggak lawan Aston Villa gitu kan. Jadi menurut gue Liverpool pasti pol-polan akan skuad utama. Di luar Salah yang menurut gue agak sedikit ragu apakah dia bisa bermain atau enggak. Jadi pastinya gue juga belum jual Salah karena gue masih tunggu lagi update-nya seperti apa. Manchester City juga akan pol-polan dan begitu juga sama Spurs yang mempertahankan posisi UCL-nya kayak gitu. Kalau dia kalah atau gue nggak tahu seri atau kalah, tapi kalah udah pasti. Dia kalau kalah Arsenal menang dia akan gak jadi UCL. Tapi jadi gue rasa Spurs juga akan pol-polan di lawan Norwich, yang Norwich juga udah degradasi tanpa adanya bisa dibilang semangat atau motivasi lebih. Guys, jadi kayak gitu fixture untuk game 38 nantinya. Ada beberapa pemain yang pastinya udah gue sebutin juga bisa jadi inceran kita. Tapi gue sekarang ingin membahas mengenai pemilihan kapten yang menurut gue ini adalah faktor yang penting banget untuk game terakhir kita di FPL. Oke, jadi untuk pemilihan kapten di sini seperti yang kalian tahu, kapten penting banget, apalagi satu game week terakhir ini bisa aja kalian turun jauh banget karena kapten atau kalian naik banget karena kapten gitu ya. Tapi di sini gue udah siapin 3 nama yang menurut gue bisa jadi opsi untuk jadi kalian pertimbangin juga untuk kapten di game week 38. Di sini ada Luis Diaz, Son dan juga Harry Kane. Luis Diaz gue rasa akan bermain di game week 38 nantinya dengan dia udah istirahat kemarin. Ditambah Liverpool juga harus menang. Spurs, Harry Kane dan juga Son akan ketemu Norwich yang udah degradasi dan mereka juga harus menang gitu ya. Jadi 3 nama ini menurut gue mungkin akan berkutat di sini 3 besar pemilihan kapten karena Salah kita tahu nggak ini ya. Kecuali nanti kabarnya David ya mungkin akan agak naik lagi Salah gitu. Tapi sekarang Luis Diaz menurut gue bisa jadi pan banget untuk kalian semua yang punya. Walaupun secara XG dan juga XGI di sini kalau lihat kalah sama Son dan juga Harry Kane, tapi secara goal attempt dan juga shot inside the box ditambah sama Wolves yang punya XGC atau 6 pertandingan terakhir ini dia punya bisa dibilang peluang gitu ya atau expected mereka kebobolan ini lebih tinggi daripada Norwich itu sendiri bahkan. Dan berikutnya untuk Harry Kane dan juga Son ini bisa dibilang pertimbangannya pastinya 2 ini adalah 2 aset Spurs terbaik gitu ya. Di luar defendernya mungkin bisa kalian juga lihat Sessegnon gitu sekarang. Tapi kalau secara data kalau kalian lihat di sini 6 pertandingan terakhir Harry Kane lebih bagus daripada Son itu sendiri. Dan Norwich ini bisa dibilang kalau nggak salah gue lihat datanya dia punya chance atau bisa dibilang hampir kebobolan paling banyak tuh dari tengah gitu ya, dari center. Dan mungkin ini bisa jadi juga pemikiran gue di mana Harry Kane bisa masuk di situ walaupun Son juga kadang ke tengah, cuma dia mungkin agak lebih sedikit lebar ke kiri, lebar ke kanan. Di mana Harry Kane di sini akan jadi sosok sentral untuk Spurs itu sendiri dan kita tahu Norwich udah nggak pertahanin apa-apa lagi, udah pasti degradasi. Jadi gue rasa kemungkinan besar kapten gue akan jatuh kepada Harry Kane itu sendiri. Oke, kalau kalian di sini ini adalah tim gue yang masih sama dengan game 36 karena game 37 juga free hit. Jadi balik lagi ke game 36 sebelum gue free hit, di mana di sini gue biasanya bermain pakai formasi 5-4-1, Schmeichel keeper. 5 back ini akan gue mainin. Kemudian gue akan pakai 4 midfielder di mana gue biasanya bench Gordon dan juga gue pakai 1 striker yaitu Nketiah. Nah, di sini concern gue sendiri adalah dengan gue punya 2 pemain yang bisa dibilang cedera yaitu Salah dan juga Dennis. Dari sini udah hampir pasti mungkin gak akan bermain di game 38 juga. Begitu pula sama Salah yang gue nggak yakin apakah Klopp mau taruh resiko gitu ya dengan adanya Liverpool masih akan ketemu Madrid di final UCL. Jadi gue rasa Salah juga harusnya akan diistirahatin kemungkinan besar. Jadi rencana transfer gue dengan 1 transfer yang gue miliki di sini gue akan buang Salah dan juga Dennis. Menurut gue ini udah hampir fix banget sih. Gue akan masukin Harry Kane di sini dan uangnya sisa 6,9 juta gue bisa masukin salah satu aset dari Spurs lagi yaitu Kulusevski. Jadi gue masih punya uang 0,6 juta lebihnya dan gue minus 4 di game week terakhir. Gue rasa ini masih fine aja bagi gue. Dan gue gak akan melakukan order transfer karena uang di bank gue masih cukup gue rasa untuk melakukan transfer ini. Kemungkinan besar gue akan pakai formasi 5-4-1 tetap. Gue akan bench Nketiah kemungkinan besar dan juga Gordon. Jadi gue akan bench Nketiah, Pukki dan juga Gordon gitu ya. Di sini gue nggak punya Robertson sendiri. Gue feeling gue akan main lagi di game week 38. Cuma Matip harusnya tetap main lagi di game week 38 juga karena main luar biasa banget ya di game week 36, game week 37 menurut gue luar biasa banget. Jadi gue rasa tetap kemungkinan besar akan tetap dimainkan di game week 38 nantinya dan Liverpool akan pakai Konate di gitu untuk final UCL-nya. Jadi begini pilihan tim gue untuk game week 38 kemungkinan besar. Sekali lagi gue ingin ucapin buat kalian thank you banget yang udah nonton gue dari game week 1 sampai game week 38 sekarang.
Mungkin setelah ini gue masih akan nge-review tim gue lagi, overall ranking gue terakhir seperti apa, pelajaran apa yang akan gue dapat gitu di musim ini. Cuma untuk sekarang ini adalah tim preview atau tim selection gue yang terakhir di Game Week 38. Thank you banget buat kalian semua. Gue bener-bener appreciate banget kalian semua, dari yang mungkin kalian nonton dari awal, ada yang nonton dari tengah atau baru nonton. Gue tetap terima kasih banget buat kalian semua. Apalagi buat kalian semua juga yang udah berhasil menyelesaikan FPL gitu ya, tanpa nggak berhenti-berhenti. Keren banget kalian semua. Karena baik banget pastinya yang berhenti main di tengah-tengah gitu ya. Menurut gue sih kalian luar biasa banget, udah tetap konsisten untuk main FPL sampai sekarang. Walaupun ya kita tahu sedikit mengorbankan mental gitu ya. Jadi buat kalian semua, berapapun overall rankingnya di Game Week 38, menurut gue harus bangga. Tetap bakal ada pelajaran yang didapat dari musim ini. Jadi buat kalian semua, good luck banget untuk Game Week 38, Game Week terakhirnya. Dan buat kalian semua yang masih ada di Liga FPL 62, pastinya gue akan tetap kasih hadiah, dan gue akan lihat siapa pemenang di Game Week 38 nantinya. Jadi untuk yang sekarang mungkin 10 besar, 5 besar tetap harus maksimal gitu ya, karena bisa terjadi apapun di situ. Dan pengumumannya akan nanti gue upload di Twitter, pantengin terus aja. Jadi thank you semuanya, good luck, bye bye.